Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep fikih dalam Islam. Yang pertama ada pengertian fikih. Fikih sendiri diambil dari kata fikhun yang artinya adalah pemahaman yang mendalam, yang menghendaki pengerahan potensi akal. Fikih sendiri juga membahas tentang cara beribadah dan muamalah sesuai yang tersurat dalam Al-Quran dan Sunnah. Seseorang yang sudah menguasai ilmu fikih disebut faqih. Sebagian ahli fikih membagi 4 pembahasan utama, yakni rubu' ibadat, rubu' muamalat, rubu' munakhonat, dan rubu' dijinajat. Namun sebagian ahli fikih lainnya membagi pembahasan fikih pada 2 aspek saja, yaitu rubu' ibadat dan rubu' muamalat. Pengertian fikih secara bahasa. Fikih secara bahasa artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Hadis berikut menggunakan kata fikih sesuai makna bahasanya. Barang siapa yang Allah hendaki menjadi baik, maka Allah fakihkan dia terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan, sedang Allah yang memberi. Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisih mereka datang keputusan Allah. Pengertian fikih secara istilah. Secara istilah fikih artinya pengetahuan tentang hukum-hukum syariat praktis berdasarkan dalil-dalil rincinya. Yang dimaksud ma'rifah adalah pengetahuan, mencakup ilmu pasti dan dugaan. Hukum-hukum syariat ada yang diketahui secara pasti dari dalil yang meyakinkan dan ada yang diketahui secara dugaan. Sejarah fikih pada masa Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Muhammad ini juga disebut sebagai periode risalah karena pada masa-masa ini agama Islam baru didakwahkan. Pada periode ini permasalahan fikih diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad. Sumber hukum Islam saat itu adalah wahyu dari Allah serta perkataan dan perilaku Nabi. Periode risalah Madinah, periode Mekah lebih tertuju pada permasalah akidah, karena disinilah agama Islam pertama kali disebarkan. Ayat-ayat yang diwahyukan lebih banyak pada masalah ketauhidan dan keimanan. Lanjut secara fikih pada masa Nabi. Secara fikih pada masa Nabi Muhammad, pembentukan fikih di masa itu menekankan pada 3 aspek utama yang terkait dengan tugas kenabian beliau. Aspek-aspek tersebut antara lain memperbaiki kepercayaan dan agama masyarakat di zaman jahiliyah, 2. Memperbaiki akhlak masyarakat jahiliyah, 3. Menetapkan aturan-aturan hidup sesuai dengan nilai dan prinsip. Pada masa ini Nabi Muhammad menerapkan dan mengembangkan fikih Islam secara perlahan kepada masyarakat Arab. Beliau menerapkan fikih berdasarkan kejadian atau perkara dengan memperhitungkan sebab dan akibatnya. Sejarah fikih pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa itu para sahabat mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad di berbagai pelosok negeri dari para perawi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hadis yang sahih. Para sahabat juga sangat berhati-hati dalam mengumpulkan hadis-hadis agar tidak ditemukan para pemalsu hadis. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab bahkan benar-benar menyaring para perawi hadis. Caranya adalah para perawi yang akan menyampaikan hadis harus bisa menghadirkan sedikitnya 2 orang saksi yang dapat memberikan riwayatnya. Sejarah fikih masa awal pertumbuhan fikih. Masa ini berlangsung sejak berkuasanya Muawiyah bin Abi Sufyan sampai sekitar abad kedua Hijriah. Rujukan dalam menghadapi suatu permasalahan masih tetap sama, yaitu dengan Al-Quran, Sunnah dan ijtihad para faqih. Tapi proses musyawarah para faqih yang menghasilkan ijtihad ini seringkali terkendala disebabkan oleh tersebar luasnya para ulama di wilayah-wilayah yang direbut oleh kekhalifahan Islam. Mulailah muncul perpecahan antara umat Islam menjadi 3 golongan, yaitu Sunni, Syiah, dan Khawarij.
Perpecahan ini berpengaruh besar pada ilmu fikih karena akan muncul banyak sekali pandangan-pandangan yang berbeda dari setiap faqih dari golongan tersebut. Masa ini juga diwarnai dengan munculnya hadis-hadis palsu yang menyuburkan perbedaan pendapat antar faqih. Pada masa ini para faqih seperti Ibnu Mas'ud mulai menggunakan nalar dalam berijtihad. Ibnu Mas'ud kala itu berada di daerah Irak yang kebudayaannya berbeda dengan daerah Hijaz tempat Islam awalnya bermula. Sejarah fikih perkembangan di Indonesia. Di Indonesia, fikih diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan agama non-formal seperti pondok pesantren dan di lembaga pendidikan formal seperti di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.